kelihatan hero band nih Oh, ya. Benjamino lagi kemungkinannya ya Novaria. Lagi kah? Novaria bisa nyicil juga kan? Mhm. Ya ada Rafaela nih. Yang Iya. poin plusnya masih ada Rafaela. Bisa dipakai Big Farm. Iya, Rafaela dan juga Bruno ya. Mhm. Combo sebelum adanya Bruno Digi kan Ya, biasanya combo sebelum Bruno Hut-Hut Rafa ya. kan. Duh, hut-hut lagi. Belum move on ya. Baik, tapi untuk last band dari Geek ke arah Aka ya, utility junglernya. Ini benar-benar concern banget terhadap KLTZ. Kalau berbicara tentang jungle yang adanya utility tersebut, Martis masih Martis kebuka. ada, betul. Cuman biasanya Ake ini lebih cocok buat kontes untuk menghindari Angry Ya. Gloom-nya sekalian. Jadi sekalian di-buff kan buat efek slow. Redrin atau mau Lancelot. Lancelot, bagus. Ya kan, dia setidaknya punya escape tools untuk ngehindarin Angry Gloom-nya ini loh. Hero-hero jalan kaki kayak utility jungler sekarang tuh cukup kepegang gitu sama Lilia. Iya, itu yang bahaya memang. Karena efek slow-nya, apalagi ketika dia punya Ice Queen One, waduh. Itu udah kayak gak bisa jalan ya. Dan itu memang PR banget, apalagi kalau Martis ya. Sekali Mortal Coil, terus dia gak dapetin targetnya, ini bakal bahaya, tapi tetap dengan Martis. Jadi untuk teamfight ini harus presisi bagi AP Brand. Dan kita bisa tahu belakangnya biasanya Novaria yang bakal Iya. meng-cover. Itu Martis backsoundnya sampai teriak-teriak gitu semangat banget. Iya. Gua main. Akhirnya. Ya karena kalau Martis juga enak buat di kontes jungle-nya ya. Kayak Lancelot kena tabrak sama Baxia juga agak berat kan. Minimal dia punya immune lah dari Mortal Coil-nya. Tapi untuk Geek, satu hero dari Baloy belum kelihatan. Plus dari loop-nya juga. Akankah Rafaela seperti apa yang disebutkan tadi oleh Om Wawa ya? Khalid. Karena untuk ngedinai juga apabila nantinya Novaria pun akan diambil kembali. Iya, bisa ngebantu kan dari Iya, cicilan-cicilannya. Holy healingnya, movement speednya. Khalid ya. dan Ruby. Ruby. Ini adalah hero nyaman dan hero power untuk Baloy. Stopper untuk Cloud juga. ya. Ini banyak sisinya berarti buat Geek sekarang. Slow punya ya kan, sisi area punya. Dari Khalid yang bisa langsung lompat ke belakang. Ini Novaria lagi sih. Ngeliat, Nova ya? iya Valen? dipegangin lagi. Bisa. Tapi kayak butuh range gak sih? Ini hero tabrak semua kalau Valentina ya kan. Karena Valen bisa ngambil ini Iya loh, I'm sih. offended. Oke, tapi kita akan melihat dari view. Cicilan-cicilan yang harusnya akan lebih maksimal lagi nantinya tanpa healer dari Tahu-tahu Geek. Odet lagi. Wow, berani Iya. banget ya. Nempel juga sih Ini kan lumayan. nempel-nempel semua sebelah. Odet lagi ah. Nggak, Dinyanyiin Valentina. semua Valen ternyata. Wah, tabrak gaming dari AP Brand. Wow. AP Brand mereka berani, jadi mereka bakal duel damage yang ini. Yep. Ini bakal seru sih untuk front to back-nya. Bisa dimainkan oleh kedua tim, Jangan, Bruno. tapi jangan terjebak. Betul. Hero boleh tabrak, tapi yang main adalah every brand. Betul. Kita tahu juga bagaimana tempo yang sering mereka bawa. Slow, tenang. Ya, cuman hilang 1-2 tapi golnya unggul jauh. Iya, tapi tarik kok hancur semua. Aneh. Secara tim comparison dari kedua draft juga ini masih hampir sama lah ya dua-duanya. Jadi dua-duanya memang punya potensi untuk bisa menang 50-50. Karena untuk front to back-nya ini cukup terjaga di lini depan ada misalnya dari kanannya punya Martis yang bisa kasih damage di late game-nya. Milikin. Yap, dan jangan lupa gunakan hashtag sekarang Indonesia Plus. Once a geek, always a fam. Yap, yuk sama-sama ya kita berikan Yo. ya energi lah mudah-mudahan sampai ke mereka untuk bisa memenangkan lagi pertarungannya. Karena sekarang Marky dan juga KLTZ masih melakukan farmingan dari masing-masing player dan Retribution udah ke-trigger. Iya, karena Ogwe ini udah mulai main agresif lagi dan lagi terlihat menzoning out pergerakan dari Geek Fam dan bahkan Buset dah, nyebrang dia. cuek banget Oge. Itu gak ada zebra cross, dia nyebrang di situ loh. Itu bukan tempat penyeberangan. Tapi BO-nya hadir untuk bisa menghantarkan damage tambahan pula. Sedikit lagi yang tersisa. Marky berhasil mendapatkan Kara Orange buff. Cukup tebal tubuhnya. PD kali ini Baloyski mendapatkan magical damage yang begitu menyakitkan tadi. Tapi Baloyski mulai mendekat kembali. Ada 3 player di area dari River. Yap, dan Retribution ternyata juga berhasil untuk digunakan mensecure Karalito Wonder-nya. Tapi lihat bagaimana Gwen lagi-lagi menjadi sosok pengganggu dan bermainnya ini udah setengah map luar dari Epibrand. Yep.
Kyle Tzy level 4, Marky masih level 3, tertinggal di awal. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari gold lanernya antara Bruno dan juga Cloud, secara teknis di laning harusnya Cloud ini agak sedikit harusnya bisa kepok sama Bruno ya. Iya, pastinya untuk di awal-awal dengan satu volley shot aja udah respect ya biasanya Cloud-nya BMI kabur ke belakang. Tapi ya Cloud-nya tetap bisa farming dengan Art of Thievery. Nah, kita lihat masih level 3. Ini dia, sebelum dari Turtle yang keluar, mereka wajib untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Jangan sampai malam mereka yang ter-take down. Tapi untungnya Marky pun masih berhasil kabur. Dan juga ada Quicksand Guard yang udah dikeluarkan oleh Luke. Flicker dari Flap TZ-nya sudah ter-trigger. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga. Tidak akan ada gerakan super ofensif dari Flap TZ. Turtle belum di setup. Karena Ogwen lagi-lagi ini melakukan screening dan nempelin siapapun yang ada di lini depan. Oke, Turtle udah akan menjadi milik siapa sesaat lagi karena Kyle Tzy sudah memberikan damage-nya. Luke siap hadir tapi penalty zone dikeluarkan. Akankah saat lagi kita juga melihat ranking center yang akan lompat ke arah beberapa player dimiliki oleh Epic Brand. Tapi first blood-nya udah langsung connect ke arah dari Marky. Tapi untuk sekarang Kyle Tzy langsung dihilangkan. Luke-nya berhasil membabar habis siapapun yang ada di area tersebut dengan satu di tornado yang dia miliki. Akankah Luke masih punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah Quicksand Guard yang dia punya. Tapi coba lihat Paloeski-nya sendirian menghadapi dia. Ada 3 player tepat berada di depannya. Luke setelah Quicksand Guard hadir kembali. Marky-nya siap datang dengan retribution yang mendapatkan Turtle dan Paloy. Pengorbanan yang luar biasa. Iya, yedahan banget ya. Tapi untuk sama-sama jungler yang tumbang, Kyle Tzy sadar dia kalah rotasi, kalah cepat untuk sampai ke arah Turtle. Jadi nggak ada kontes yang terjadi, Kyle Tzy lebih bermain cukup aman. Ya, tapi untuk sejauh ini ya, Cadera bermain dengan luar biasa juga. Iya. 3 menit, akhirnya 1 hustle bisa didapatkan oleh dia. Yang berarti bahwa untuk landingnya ini dia sedang baik-baik saja. Fine-fine aja. Area bottom lane. Dan ada sedikit plating juga ya, yang sempat didapatkan oleh Cadera. Ini juga kelihatan sih dengan adanya match up hero yang lebih unggul dari Cadera. Lebih bermain safe untuk kali ini karena dari GameFam juga memperlihatkan bahwa mereka nggak mau nih membawa fightnya ke arah gold laner terlebih dahulu. Ya, jangan sampai memang goldnya diganggu ya. Biarkan mereka berdamai dulu ini dua-duanya. Cuman ya, dari goldnya juga ini masih sama nih buat kedua gold laner. Jadi sebenarnya lumayan bahaya juga untuk GameFam kalau gamenya ketarik sampai late game. Oke, view-nya. Waduh, itu barusan view-nya udah ada Blacksus tapi wow, penalty zone-nya connect. Cukup terkesima kita melihat apa yang udah terjadi. Tapi Flap Tzy tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Dan juga ranking center dikeluarkan Luke untuk defensif dan selamatlah sudah. Ya, walaupun memang ada inisiasi yang cukup bagus ya dari Terizla-nya Flap TZ. Namun tidak ada follow-up damage yang cukup, tapi Luke keluar. Hampir aja bisa dikejar. Iya, kena ujung Asura Aura juga tadi kan sakit juga ya. Kena efek slow juga ya. Ntar mata koinnya connect lagi, aduh. Oke, tapi ya sejauh ini juga GameFam mereka nggak setertekan di gaming sebelumnya ya. Ya mereka bisa keluar apalagi melihat bagaimana Luke ini. Dia bisa jalan, nge-back-upin tadi semuanya dan bahkan memberikan damage yang cukup besar. Apalagi dengan sisi yang dimiliki kan. Sandwalk yang bisa cepat melakukan rotasi dan teamfight. Yap, teamfight terjadi. Marky dan juga rekan-rekannya berhasil mendapatkan karena satu player. Tidak sempat lagi untuk bisa kabur dari tersebut. Sementara Luke-nya sendirian di atas. Sesaat lagi udah akan langsung ngedep di situ. Quicksand Guard. Dan di saat banyaknya sisi power juga usaha penyelamatan dari Guiding Wind nggak bisa berbuat banyak ya. Yap. Ini dari area Turtle-nya sendiri juga ada 2 player dimiliki oleh Epic Brand. Mereka pun dipukul mundur di set tornado yang dimiliki oleh Luke. Sakit banget Kyle Tzy. Mau gak mau dia pun harus pulang tapi di bagian belakang Flap Tzy langsung lompat ke bagian depan sendirian saja. Cycling Eagle akan nabrak ke arah mana. Flap Tzy masih bertahan. Satu terakhirnya Flap Tzy-nya pasti berhasil selamat. Tapi Luke-nya bahkan sekarang Aboy menjadi korban juga. Paloeski dan juga Marky mereka mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Paloeski hanya bisa bersembunyi di balik inner tarik karena terlalu beresiko apabila dia pun memunculkan ataupun mendekatkan dirinya. Wow, selalu ada satu buah kompensasi yang bisa dibayar oleh Epic Brand walaupun dalam keadaan tertekan. Tapi setidaknya lihat bagaimana Cadera memenangkan match up lane-nya di area gold. Iya. Nah, mendadak nih, tahu-tahu wih, itu dia bisa dari satu ranking sentrum tadi. Dengan satu flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Connect ke arah beberapa players, setidaknya menyelamatkan ya. Ke arah tertarik yang ada di area mid, hampir tumbang. Hampir ya, tapi untungnya masih bisa diselamatin juga. Namun Cadera udah mulai bisa ikut fight nih ya, karena udah kelihatan dia udah berani untuk ninggalin lane-nya setelah outernya hancur. Ya dan bahkan goldnya lumayan ya. Yep.
unggul di atas Super Marco juga. Tapi yang kita bahas dari draftnya tadi, dua tim ini memang bermain front to back. Yap. Dan kejadian memang di mana untuk tim fight-nya benar-benar mereka langsung adu aja nih siapa yang lebih kuat tadi. Siapa yang lebih banyak untuk dapetin EXP atau bahkan dengan item. Dan dua item utama bagi Bruno sudah selesai. Cadera, Wait, I'm offended yang begitu baik. Akankah sempat untuk mengeluarkan lagi? Karena tindakan perlindungan yang ada di dalam tubuhnya dan tidak sempat. View-nya berhasil langsung dihancurkan, ditabrak dengan Cycling Eagle. I'm offended tadi begitu baik, tapi sekarang KLTZ masuk bagian depan. Cadera malah menjadi korban utama di mana dia diarahkan untuk bisa menghantarkan damage yang cukup, malah Cadera yang hilang. Iya, di target abis ya. Ternyata KLTZ-nya mata hanya ada pada Cadera. Benar. Dikejar. Dari 3 orang ya, dari Marky, Aboy, Cadera lah yang terpilih tadi. Iya. The chosen one. Apakah Cadera menjadi orang yang beruntung terpilih? Loh enggak dong, Enggak kalau ya? kayak begini keadaannya tidak beruntung. Ya buntung yang ada, sedih banget soalnya. Karena dalam keadaan yang cukup unggul dan akhirnya harus terpick off. Ini Iya. jadi sesuatu yang sangat-sangat mahal buat Geek Fam. Dan bahkan kita melihat bagaimana kondisi dari Gold untuk kedua tim ini masih berimbang juga. Jadi sama-sama main front to back, sama-sama saling tabrak. Itu Marco di atas benar-benar ditahan sama look-nya loh. Tapi pertempuran sekarang di area turtle-nya. Ogwen, mimisan, nabrak arah tembok! Dan turtle plus Flaptazija berhasil langsung didapatkan oleh pemain dari Geek Fam. Cadera sekarang mengatakan damage cukup pula. Tapi Pio-nya masih berhasil kabur ke area yang berbeda. Tertarik di area mid harusnya berhasil mereka dapatkan. Ada 3 player yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Ini damage konstan dari Cadera juga yang emang udah mulai gak bisa dibendung sama AP Brand, terutama dari Ogwen yang gak bisa seagresif tadi. Benar, dan bahkan sekarang Geek Fam mereka juga build-nya kan build ke damage ya. Yep. Dan ini menambah lagi, EXP punya damage, dari Goldnya juga punya damage. Dan kita melihat Ogwen juga tadi. Ini ditendang Cadera harus mundur. Berasa banget ketika dibuka skill Eagle-nya, dialah yang mundur ke belakang. Iya, terus juga kayak lagi kabur, ada bola yang ngikut juga kan damage-nya tetap masuk ya kayak tadi. Dimana view-nya udah kena guiding wind buat kabur, tapi damage bolanya masih masuk juga ngejar gitu. Sebenarnya sama satu lagi ya, build-nya dia kan build attack nih. Nah, gak punya defense. Yap. Dan itu memudahkan buat Cadera. Kalau memang mau targetnya sekarang ke Ogwen duluan, itu gak apa-apa. Cukup loh. Cukup banget. 2-3 hit harusnya bisa Berasa ya. berasa. Satu lagi penalty zone, tapi itu adalah Baloyski. Akankah dirinya bertahan? Baloyski benar-benar dengan Emo Fender flicker, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi, Konsil yang udah dikeluarkan, waktunya untuk pemain Geek berhasil untuk membalaskan keadaan. Dan sekarang Pio-nya menjadi korban pertama. Raging Centrum-nya mencoba untuk bisa membegal karena beberapa player, tapi tempat berbeda. Ogen yang berhasil dihancurkan. Keltaji mau pergi ke arah mana? Bola di bagian belakang juga memberikan efek slam begitu mematikan. Shutdown pun double kill berhasil didapatkan oleh Cadera. Waktunya dari Geek membalaskan keadaan. Yap, dan itu dia satu buah kick sand guard yang berhasil untuk meng-outplay pergerakan dari KLTZ, terbawa dan akhirnya terjebaklah KLTZ dan tumbang. Yap, dan bermain dengan full damage roamer sekarang. AP Brand mereka tidak punya badan yang pasti untuk menahan di depan karena Martis yang dipergunakan juga bukan hero yang benar-benar tebal. Iya, beda kayak tadi pas pakai Baxia. Betul, Kan? kalau Baxia kan tebel banget, tanky, Ya. bisa makan semua damage. Tapi sekarang dengan Martis ya otomatis item attack yang dibangun dengan Martis, dia harus bisa dapetin point kill. Dan respon dari Geek Fam juga cepat banget ya. Rotasi dari Khalidnya, bantuan dari Shield Unity untuk bisa langsung nge-backup. Dan tahu di saat View gak punya flicker, udah di-all-in aja. Ini juga Marky ya, sebagai satu jungler baru, Retribution dari tadi on point banget loh. Iya. Kemarin pas gue lagi restream ya, gue bareng viewers itu ngomongnya ini emang dia tuh emang tipikal marksman, MM kan. Mantap Marky, hashtagnya jadi kayak gitu. Iya, MM, mantap Marky. Jadi buat teman-teman yuk di kolom komen yuk kita coba gaungkan hashtag mantap Marky. Ya, coba. Mantap Marky. Mantap. Memang MM dia. MM Iya. banget ya. MM ke jungler, MM juga dia tetap mantap Marky. Bener juga. Tapi Baloyski harus mundur sedikit. Aboy mencoba untuk mengantarkan damage-nya dengan Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Lordnya akan menjadi milik siapa barusan? Ada Konsil, tapi Lordnya kembali ke reset. KLTZ pasang pada bagian depan. Look-nya mencari posisi Asura Aura ke area berbeda. Tapi pertempuran akan kembali pecah saat lagi karena mereka semua udah semakin berkumpul. Dan sebenarnya kalau ngelihat pertukaran damage tapi Ogwen, Waduh, itu dia. Ogwen mencoba untuk bisa mendapatkan Karaluk, tapi bukan target yang tepat harusnya. Yap. Itu tebel banget juga buat Luke dan bisa memberikan damage balasan. Yap, sementara Imo Pendantnya luar biasa sekali berhasil mendapatkan karena satu player. Satu lagi montage yang udah langsung dikeluarkan oleh Baloyski. Satu otak utama yang ada di dalam tubuh dari Geek Fam. Dan sekarang Lordnya akan menjadi pemilik pemain dari Geek Fam. Dan benar saja Lord menjadi milik Geek Fam. yap, dan itu dia.
tarikan terhadap Flaptizi yang punya power untuk ada di front line. Mau gak mau ya udah makan aja depannya dan lihat AP Brand tanpa adanya Flaptizi sebagai komando dari peperangan. Ini ya nggak bisa berbuat banyak. Oh ya, dan satu lagi defense-nya pasti harus buat dua ya. Satunya Magic Defense Aboy, yang satunya dari si Cadera. Dan ya Romer, damager bagus kalau lawannya nggak punya item attack. Tapi sekarang, ya item attack yang dimiliki oleh Geek Fam ini udah cukup banget. Dan lihat tuh masih Enchanted Talisman buat Ogwen. Jadi jelas nggak punya apa-apa sama sekali. Masih tough boot ya next. Tapi ini ganti ya kayaknya bakal defensif kah? Dia mau ke tough boot dulu. Waduh. Diganggu lagi tuh, coba lihat tuh Markinya langsung datang, tapi Cadera sekarang udah punya WON. Siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh P-Brand. Lordnya di bagian bawah, penalti zone langsung dikeluarkan. Caderanya berhasil flicker ke tempat yang berbeda, tapi udah ada satu Blazing Duet lagi. Flaptizi mencoba untuk bisa all in terhadap satu player tersebut, malahan dirinya kehilangan satu nyawa. Tapi usaha untuk bisa mempertahankan base turretnya ya dari AP Brand, tapi bakal didorong lagi sama Geek Fam karena mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk kembali mengawal satu wave minion di bawah. Oke, satu lagi base turret yang ada di bottom lane sudah berhasil dihancurkan. Mereka semua bersama-sama untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi hanya ada satu landing tadi dan sekarang menghilang sudah Ogwennya. Balai pun langsung lenyap, mereka kehilangan sama-sama dari masing-masing Romer yang sudah lenyap. Yap, ini damage dari Cadera udah nggak main-main nih, udah harus bisa disumbangkan dan dimanfaatkan oleh Geek Fam dengan baik. Ya, tarikan I'm offended juga. I'm offended. Yang mantep banget dari Baloiski. Itu selalu ya, dan follow up-nya di belakang ikut. Karena memang damage-nya kita tahu ini banyak banget sekarang. Buat Geek Fam, mereka tinggal ya mengikuti irama yang sudah mereka buat kali ini. Wih. Keren. Ini di kolom komen juga, terima kasih ya teman-teman ya. Mantap Marki Go Internasional. Ini bener. Kan ada Gila Sans. Yang ini mantap Marki. Mantap Kita Marki. harus apresiasi loh. Emang dia. Iya memang ya sebelumnya memang pakai marksman kan. memang marksman, tapi pas berubah jadi jungle tetap Berarti sekarang kalau ngelawan kayak gini udah mulai rumit loh. Kenapa? Kalau yang keluar si ini, Marki, kan bisa di swap jadi jungler nih. Wah. Apalagi nih. Karena tadi kan bisa dibilang juga ya, mungkin dengan penggunaan Martis kita udah sama-sama tahu lah Iya. Martis harus menang di early. Betul. Plus tadi early-nya ternyata AP Brand gak menang-menang banget. Iya. Jadinya nanggung. Yep. Nanggung banget, sementara yang harus dia lawan Baxia. Setebal-tebalnya makhluk hidup dia. Tebel banget tuh kulitnya Wih. Baxia ya. Tapi ini Geek Fam Unity. Give up Unity sampai Ramai sana loh, luar ya. biasa sekali loh. Coba itu Itu dapat tanda tangan tuh. Iya. Ada tanda tangan Cadera, Abo. Kenapa di kepalanya di situ ya? Iya, di mana lagi Om? Mana lagi Om? Heeh. Kayaknya itu doang tadi. Masa di lahan. kepala dianya? Kan nggak mungkin. Masih mending minta tanda tangan daripada minta tanda lahir ya. Buset, gimana Susah. caranya? Susah banget itu. Mana kalau dia minta tanda-tanda. Udah terus. Oh iya, Sudah. diulang lagi sekali lagi ya. Muter ya, dari match 1 ya. Di callback terus loh. Dari Callback match 1 aja. Kamu telat. gagal move on kayaknya ya. Bentar lagi Om Wawa hut-hut lagi nih. Jangan Om. Heeh. Dia Gak kuat ada kalau yang hari itu. itu. Tumben gak ada nih yang pakai hood-hood nih. Gak ada karena mainnya super ofensif sih. Ngelihatnya kayak dengan Matilda yang bukan sebagai pure penyelamat tapi malah justru main Support tabrak. damage ya. Iya, jadi kayaknya mungkin dari permainan di gini kayak kurang greget gitu untuk mereka. Oke. Tapi Valentina yang diambil juga buat last pick-nya. Sebenarnya pilihan kan antara Valentina atau Novaria ya. Ini apa nih artinya? Apa nih? Kyle Tuso. Kaltuso. Nah itu artinya apa? Kita kebetulan belum paham mengerti bahasa ya. Tagalog Belum ya. mengerti bahasa Tagalog ya Iya. teman-teman ya. Betul. Heeh. Oke. Bang Junet. Wah, Oh bukan Woi, ya, salah. Bukan. bukan Bang Junet. Bukan. Siapa lagi Bang Junet? Kayak saya mau asal manggil. Iya. Oke. Gak ada Pak, gak ada. Tapi sabar dulu. Pastinya kita akan mempersiapkan nantinya game segera berlanjut secara lancar, aman, tentram, sejahtera ya. Yep. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Namun keadaan dari Geek Fam ini lagi unggul banget. Wah, bukan lagi unggul, lagi bagus banget ya. Iya unggul dan bagus banget. Apalagi dengan adanya snowballing effect dari Cadera juga sebagai sumbangsih nih. Ngebuat hero-hero damage yang terbilang ya akhirnya jadi setengah-tengah. Punya durability tinggi juga enggak. Punya damage yang besar banget juga enggak kan. Iya, dan lihat itu, late game potential. Ini 9,2 sekarang banding 5,6 ya. Kalau kita melihat dari marksman yang memang yes, sama-sama punya potensi di late game. Tapi Martis ini cukup fall off. Di early tadi gak terlalu dapat banyak, di late gamenya sekarang nih.
Tapi kalau dibawa ke late game juga, walaupun kita melihat ada Bruno yang punya damage besar ya sedari mid gamenya juga. Tapi kayak dari tadi fight-nya belum diperkuat sama Super Marco nggak sih? Dari tadi dia masih sibuk sendiri. Ya, harus farming dulu Dia ya. masih farming dulu. Kalau dibawa ke late game, PR-nya nanti bukan di Martis ya, di Cloud-nya. Ya, late game jelas di Cloud. Tapi ya Cloud-nya harus bisa masuk dengan rapi ya. Sebenarnya lebih ke nunggu juga source-nya dibuang. Karena untuk bergerak dekat dengan Ruby, ini dia nih. Ruby yang diambil, selain I'm offended, dia juga punya down run. Jadi kalau memang masuk dan Purify sedang proses gak siap, ini bisa banget untuk ditangkap nanti Baloy dan bahkan langsung dieksekusi di tempat Super Marco. Iya, dan cooldown-nya juga kan lumayan cepet ya. Dari segi Doran Wolf King, dari Bigood-nya juga. Waduh, Wait, apa tuh? Apa tuh? Siapa tuh Om? Reptar. Lah ini Iya, Reptar. Lah, Buset, ilah, dia pakai Tata. tanduk lebah. Buset. Bener. Dia haci. Hah, iya benar Lebah juga. sebatang kara. Bener, Dulu ada bener. kartunnya. Apa tuh? Aku Saya kok juga nggak tahu. ya? Ah, Belum lahir pada saya waktu itu. oh bener banget. Om Waduh. kan masih 16 tahun. Duluan Om Bukan dong. sekarang. Duluan Om dong. Soalnya Jadi beda konsepnya kalau belum lahir. Saya sih, Saya siap. saya datang dari masa kapan dong? iya, tapi sepertinya ini device masih belum terlihat siap ya untuk Wah, ini mau roll ya, roll, lagi, roll, lagi, roll, lagi, roll. lagi. Oke, 3, 2, 1. Ayo hoki tahunan kepake, gebuset banyak banget dapetnya. enggak. Belum. Ayo. Bang dipencet-pencet gak jadi cepet juga bang. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Mulai. Kamu apabila dapat, kamu hanya akan membuat entah ratusan, ribuan, puluhan ribu orang yang iri. Iya, tapi lebih baik kita menghindari ya rasa iri Iya. tersebut dengan memulai kembali gamenya. Itu hapus banget sih, dia lagi pencet juga. Pas banget lagi. Oke, let's see, ini dia dari itemnya juga Terizla Flaptizi. Ini tertinggal cukup jauh dan jelas perbedaan itemnya adalah attack item yang dibuild oleh Luke. Dan ini menunjukkan kenapa dari kemarin juga lawalnya selalu respect band terhadap Luke. Iya. Luke tadi berhasil untuk melakukan zoning ke Epi Brand. Itu 3 kali desert tornado juga kan Ya, menyakitkan ya. Apalagi kan membawa ke arah Lethal Ignition nih. Lethal Ignition. Mm-mm. Apalagi kalau masuk semua tuh tadi ya. Ada Iya. efek burn juga yang bisa diberikan juga. Dan ini dia. Untuk Lord akan spawn juga sebentar lagi. Wait, Cadera dengan 1 DHS. barusan ada konsil dan I'm offended-nya connect, tapi Super Marco berhasil kabur dengan 1 WN yang dia miliki. Wah, plus juga ada shield ya dari Flash dari Oasis, plus Purify juga. Cuman ini banyak juga yang udah ke-trigger nih dari source yang dimiliki oleh Epi Brand. Ya, itu bahkan informasi di mana tanpa adanya source skill seperti itu, ini jelas akan langsung diinisiasikan juga. Apalagi I'm offended adalah salah satu skill yang cooldownnya sangat cepat. Yap. Sementara sekarang Lordnya sudah mulai ditarik lagi. Kyle Tezi mencoba untuk memberikan perhatian lebih. Tapi Marky memiliki perhatian yang luar biasa juga. Hingga membuat Lordnya bingung siapa yang akan dia pilih. Hanya saja sekarang Luke sendirian terjebak di tempat yang berbeda. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Tapi untuk Lordnya kali ini langsung dipercepat dan berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Kick Farm. Dan harusnya nanti pun bisa berjalan bersama dengan Luke yang sudah respawn kembali. Dan Baloynya masih bingung mau lewat mana tapi lewat bawah pada akhirnya. Iya, karena Baloynya juga ini bagus banget megangin ke arah KLTZ-nya agar gak masuk. Iya, tapi itu ada satu kesempatan di mana misreading Buset. Sandstorm ya tadi. Iya. Yang membuat harus terpick off-nya Luke. Dan perlu diingat dengan tanpa adanya item defensif, itu tadi Soul Bloom dengan damage-nya juga Sakit cukup banget, banget. ya. Bahkan nggak sempat quick sun guard kan dia. Ya, itu satu miss move pun yang langsung dipunish oleh Epi Brand. Tapi ya kita tahu Luke juga akan kembali respawn. Dan ini bisa menjadi salah satu slow push bagi Geek Farm. Mereka bisa mainin temponya yang sudah ya agak sedikit diperlambat. Sehingga super minion yang akan jauh lebih mereka andalkan. Dan juga dari sisi Geek Fam hanya baru hancur 1 outer top turret ya. Ya. Itemnya ini Cadera udah lepas sepatu. Betul. Dia akan respect lagi terhadap item defensif ke arah Magic nih. Ada Iya. Rose Gold kah? Waduh, Atau Athena. itu dia. Sementara sekarang Markinya masih berputar-putar. Sabar terlebih dahulu, itulah yang harus mereka lakukan. Look-nya pergi ke tempat yang berbeda. Di set tornado dikeluarkan, Lord-nya akan bertamu lewat bawah. Dan juga Look di atas mungkin akan menghancurkan lagi ke arah satu objektif tambahan. Tapi di bagian tengah belum ada wave minion yang hadir. Sesaat lagi wave minion itu pun akan tiba. Dan 4 player miliki oleh Geek. Mereka siap untuk masuk lagi ke dalam satu tempat yang dimiliki oleh Epi Brand.
Dan masih bisa di-clear walaupun Lordnya, tapi base turret sekarang sudah hancur semua. KLTZ bakal coba untuk maju lagi kah? Waduh, Asura Aura dan I'm Offended jadi dikeluarkan KLTZ. Masih berhasil selamat. Ada satu BMI tadi yang udah terlihat di area tersebut. Sementara untuk Aboynya mengeluarkan ke arah satu Blacksus dan mereka semua mundur kembali. Karena usaha ternyata dari KLTZ untuk maju ini membuat satu base turret masih bertahan di arah top lane. Ya memang masih bisa ditahan, tapi ini sangat susah untuk bisa langsung ditabrakkan juga ya. Karena kalau mau dipaksakan Big Farm, mereka punya kesempatan untuk dipukul dulu. Wow, oh my god, dan berhasil. PO-nya berhasil dihancurkan di tersebut, tapi sekarang Luke-nya pun langsung meregang nyawa dengan sangat-sangat cepat. Bahkan sekarang double kill berhasil didapatkan triple kill. Marky pun langsung mengkill, tapi masih ada Cadera yang berjuang untuk bisa mengantarkan damage satu yang terakhir. Cadera terlalu berani tadi sliding tackle ke depan membuat dak tiktok terjadi di tiap hati kita. Oh my god, ternyata dengan I'm Offended flickernya justru mendekatkan adanya pemain-pemain dari Epic Brand untuk bisa mendelivering damage dengan cukup besar. Dan 3 player dari Geek Fam harus runtuh kali ini. Iya, ini seakan terlalu memaksakan juga tadi. Di mana source skill dari Epic Brand itu sudah siap untuk menabrak kembali. Dan sekarang mereka akan langsung ditabrak, Cycle Eagle, Aboynya tertinggal. Sementara di tempatnya berbeda, satu yang terakhir Ogwennya masih terlalu tebal untuk bisa di-take down di area tersebut. Satu tertarik di area mid pun tumbang untuk kali ini. Wah, ini udah mulai mempersempit lagi gap yang terjadi pula. Bahkan dalam keadaan yang cukup tertinggal dari Epic Brand. Dan sekarang mereka punya vision yang harusnya bisa dipegang terhadap Lord yang sudah muncul. Yap. Oke, ini agak pelan sedikit mungkin untuk Big Fam-nya ya. Karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Meskipun kita tahu bagaimana Epic Brand mereka bisa nahan. Tapi sekarang posisinya mereka sedang split push buat Epic Brand. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Luke-nya langsung aja maju ke bagian depan. Flaptzy yang dia incar, tapi Luke pergi ke arah yang berbeda. Dengan pasif yang dia miliki, dengan skusir yang dia miliki. Skuter pasir yang membuat kelilipan orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, Super Marco udah selesai dengan adanya Windtalker. Dan harusnya udah ada ancang-ancang mau siap ikut fight-nya lagi. Yep. Tapi Lordnya nggak di-reset nih. Bakal coba untuk dipegangin sama Marky yang HP-nya udah mulai tergerus. Buset, itu Aboy pasang badan di depan untuk bisa memberikan unreglem. Orang juga tidak bisa lewat kan jadinya. Tapi sekarang Ogwen yang akankah menabrakkan diri. Cycling Eagle kena lagi ke arah beberapa player. Dan juga dengan satu guiding tadi memanggil ke arah satu player. Tapi sekarang Flaptzy udah berhasil tadi mengeluarkan penalti zone. Bahkan di bagian belakang dengan adanya satu lagi blessing yang udah dikeluarkan. WON juga udah langsung dikeluarkan di dalam tubuhnya. Mereka semua langsung saja mengeluarkan dari masing-masing source skill. Tapi Lordnya kereset. Itulah yang diinginkan oleh pemain dari Epic Wah, Brand. Guiding Wind bareng sama Flaptzy. Iya, jadi penalti zone-nya bisa dilakukan dengan jarak dekat ya tadi. Iya, nggak perlu buang source buat flickernya kan? Iya, dan itu masih tersenyum, masih ready untuk flicker bagi Flaptzy. Waduh, ini mau ditabrakin lagi nih. Markinya paling depan nih, sendirian nih. Pergi ke tempat yang lain dan Peuja berhasil dihancurkan. Luke-nya mission complete dan dari Rico udah langsung dikeluarkan. Dan waktunya, akankah pemain-pemain dari Epic Brand harus mundur dari area tersebut. Tapi Lord-nya kereset kembali. Penalti zone dikeluarkan, ada dua player yang mendadak langsung keluar dari dalam rebutan. Dan sekarang Super Marco-nya berhasil dihancurkan. Caderanya berhasil mendapatkan satu orang. Dan waktunya untuk mereka bisa mengejar lagi karena dari Flaptzy. Flaptzy-nya, tapi Luke-nya pun siap untuk lagi menghancurkan. Di Rico udah langsung dikeluarkan. Dan satu sama. Game yang tercipta. This is Luke. Look at Luke. Yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan